Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Muhammad Firman Al-Aqsa Official. Kali ini kita akan membahas tentang jawaban ujian akhir semester ganjil tahun 2022-2023 pembelajaran manajemen kearsipan yang dibuat oleh saya sendiri. Yang pertama, penyimpanan arsip, surat keluar dan surat masuk. Sistem penyimpanan arsip. Pengertian menurut Wursanto, sistem penyimpanan adalah rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyimpan warkat, sehingga bila mana diperlukan lagi, warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara cepat. Yang artinya dibuat dan ditemukan secara cepat ya guys. Tujuan sistem penyimpanan arsip sendiri yaitu agar arsip dapat disimpan, ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, menunjang terlaksananya penyusutan arsip dengan efektif dan efisien, untuk menjadikan setiap rekod tersebut lebih mudah dicari apabila dibutuhkan untuk referensi. Selanjutnya, menjaga bahan-bahan arsip agar setiap historis dari perusahaan maupun individu dapat ditempatkan di suatu tempat tertentu, baik dalam kelompok, subjek, daerah, maupun bersamaan. Yang kelima, memudahkan pencarian arsip jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang terakhir, untuk lebih mengembangkan atau lebih menguntungkan apabila bahan arsip itu ditempatkan secara permanen demi untuk kelancaran tugas perusahaan atau kantor selama waktu arsip tersebut digunakan. Arsip mempunyai sistem penyimpanannya sendiri, yaitu ada 5, yaitu sistem abjad, sistem nomor, sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem subjek. Sistem abjad atau alphabetical filing system itu merupakan salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari huruf A sampai huruf Z ya. Terdapat beberapa keuntungan dan kurangannya sebenarnya. Nah, selanjutnya ada sistem nomor atau numerical filing system, merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan, yang disebut juga indirect filing system karena penentuan nomor yang akan digunakan memerlukan pengelompokan. Masalahnya terlebih dahulu nggak salah-salah ya, jadi nomor 1 untuk apa, nomor 2 untuk apa gitu ya. Yang ketiga ada sistem tanggal atau chronological filing system, merupakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun, yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk perhatian dari datangnya surat. Jadi kalau ada datangnya surat gitu, tinggal penyimpanannya menyesuaikan tanggal, misalkan tanggal sekarang tanggal 30 Januari 2023, dinamakannya di awalnya 30/01/23 seperti itu ya. Yang keempat, sistem wilayah atau geographical filing system, yang adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Surat disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok tempat penyimpanan berdasarkan geografi, wilayah, kota, dari surat berasal dan tujuan surat dikirim. Contohnya seperti Indonesia, Sumatera, dan yang lainnya ya. Yang terakhir ada sistem subjek atau subjectical filing system,
merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah, di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. Di sini itu memiliki keuntungan dan kekurangannya sendiri-sendiri ya. Nggak ada yang sempurna. Kalau ada yang lebih bagus itu ada abjadnya, ada nomornya, ada tanggalnya, seperti itu ya. Ini adalah proses keluar masuknya surat, dari surat masuk, kemudian dibuka, ada cap penerimaan di belakang surat. Ini pengurusan surat menjadi arsip ya. Pengarahan kualitas informasi pengolah berkaitan dengan arsip lain, distribusi unit kerja, proses, ada yang disimpan ke pusat berkas, dan juga ada yang surat keluar, dikeluarkan lagi. Selanjutnya ada sistem pemeliharaan arsip. Usaha pemeliharaan arsip berupa melindungi, mengatasi, mencegah, dan mengambil langkah-langkah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan arsip-arsip berikut informasinya atau isinya, serta menjamin kelangsungan hidup arsip dari pemusnahan yang tidak diinginkan. Upaya pemeliharaan arsip sendiri itu ada 4 ya. Pengaturan ruangan, jaga kebersihan ruangan dan arsip, pemeliharaan tempat penyimpanan arsip, dan pemeliharaan arsip itu sendiri. Untuk pengaturan ruangan penyimpanan arsip jangan terlalu lembab. Ruangan diatur berkisar antara 65 sampai 75 Fahrenheit dan kelembapan udara 50 sampai 65%. Yang B, menjaga kebersihan ruangan dan arsip itu seperti kebersihan ruangan sekurang-kurangnya seminggu sekali dibersihkan dengan penyedot debu, atau dilarang merokok atau makan di dalam ruangan penyimpanan arsip, seperti itu ya. Yang ketiga itu pemeliharaan tempat penyimpanan arsip ya. Pemeliharaannya seperti ada rak arsip, ada almari arsip ya, untuk arsip itu sendiri ya. Kalau yang bukan di penyimpanan di laptop gitu ya. Yang D itu pemeliharaan arsip itu sendiri ya, seperti membersihkan arsip secara berkala, melaksanakan fumigasi, menetralkan asam atau deasidifikasi pada kertas, menghilangkan noda, dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab kerusakan arsip itu seperti faktor internalnya seperti kertas, tinta, pasta, kertas sendiri seperti kotor kayak gitu, tinta yang sudah jelek gitu. Faktor eksternalnya seperti kelembapan udara yang terlalu kering, sinar matahari, kotoran di udara, debu, jamur, rayap, ngengat, dan tikus, dan lain sebagainya. Untuk penyusutan arsip berdasarkan keputusan ANRI nomor 9 tahun 2000. Pengertian umum, penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip melalui pemindahan arsip inaktif di unit kerja pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna atau habis jangka simpannya, dan penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI atau ke arsip daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah penyusutan arsip seperti memindahkan arsip inaktif
ke unit kearsipan, menyerahkan arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia, badan, kantor, kearsipan daerah otonom. 3. Memusnahkan arsip sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Masih sama ya, langkah penyusunan arsip itu sendiri, pembuatan daftar pertelaan arsip yang pertama, yang keduanya pemindahan arsip yang aktif ke unit kearsipan seperti di dalamnya ada pemeriksaan, pemindahan arsip, penataan arsip, pembuatan berita acara, pemindahan arsip, pelaksanaan pemindahan. Yang C-nya penyerahan arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia, dilanjutkan penyerahan arsip ke badan atau kantor kearsipan daerah otonom. Yang E itu pengendalian penyerahan arsip statis, dalamnya ada pemeriksaan dan penilaian arsip, pembuatan berita acara, pelaksanaan penyerahan. Yang terakhir adalah pemusnahan arsip. Dalamnya ada seperti pemeriksaan dahulu, pendaftaran, pembentukan panitia pemusnahan, penilaian lagi, persetujuan dan pengesahan, apakah layak dimusnahkan gitu. Terus yang kelima pembuatan berita acara dibuat dulu, dan yang terakhir pelaksanaan pemusnahan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.